Pilih NKRI, simpatisan OPM di Papua Barat serahkan bendera bintang kejora. Keinginan dan aspirasi dari mereka, keluarga yang mungkin merasakan bahwa pemerintah menggerakkan pembangunan, tentara juga ikut menggerakkan pembangunan, mulai polisi, mana melayani, mereka itu tersentuh. Dan saya yakin dengan keberadaan ini, saya harapkan mereka akhirnya sadar, ini Indonesia sudah semakin damai. Saat ini wilayah damai. Pilih NKRI, simpatisan OPM di Papua Barat serahkan bendera bintang kejora. Seorang warga Teluk Bintuni, Papua Barat, Yunius Menti menyatakan kembali ke NKRI dengan menyerahkan bendera bintang kejora yang selama ini disimpannya. Seperti diketahui, bendera bintang kejora identik dengan organisasi Papua Merdeka. Saat acara tambahan dilaksanakan, penyerahan bendera bintang kejora dari salah satu warga binaan Koramil 180603 Merdei Kampung Meyom, saudara Yunius Menti, ujar Danrem 182JO Kolonel Infanteri Yuda Medi Dharma dalam keterangan tertulis Pendam 18 Kasuari Selasa 15 Juni 2021. Penyerangan bendera bintang kejora ini berlangsung di sela acara pembukaan TMMD ke-111 atau ke-111 Kodim 186 TB di Gedung Suasana Karya Pemda Teluk Bintuni. Bendera bintang kejora itu diterima oleh Bupati Teluk Bintuni. Bapak Bupati menerima penyerahan bendera dari Yunius Menti. Setelah itu, Dandim Teluk Bintuni Letkol Infanteri KD menyerahkan bendera merah putih kepada Bupati untuk diserahkan kepada Yunius, ujar Yuda. Bagi Yuda, kembalinya warga yang berseberangan ideologi dengan NKRI adalah bukti nyata peran signifikan Kodim, khususnya para teritorial di wilayah binaannya. Kesadaran Yunius kembali pada Pancasila, sambung Yuda, juga menjadi bukti nilai-nilai positif ditanamkan prajurit TNI kepada masyarakat sekitar tempatnya bertugas. Yuda berharap langkah Yunius itu juga diikuti kelompok-kelompok di Papua lainnya yang masih memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah RI. Semoga dengan komitmen saudara Yunius Menti yang menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun Papua dapat menginspirasi kelompok-kelompok lainnya yang masih berseberangan dengan NKRI, ungkap Yuda. Satu persatu anggota KKB Papua menyerah karena dikepung oleh Satgas Nemangkawi. Bagaimana nasib mereka setelah kembali ke NKRI? Seperti diketahui, siasat prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi berhasil membuat kelompok kriminal bersenjata Papua kelaparan dan makin susah bergerak. Hal ini membuat satu persatu KKB Papua menyerah dan lebih memilih kembali ke NKRI. Terbaru, pimpinan KKB Papua di distrik Kosiwu, Kabupaten Yapen, Noak Orarei menyerahkan diri dan menyatakan setia kepada NKRI. Sebelum Noak Orarei, juga banyak anggota KKB Papua yang tak kuat dikepung Satgas Nemangkawi hingga akhirnya memilih untuk kembali ke NKRI. Lantas, bagaimana nasib para mantan anggota KKB Papua setelah mereka menyerah? Ternyata mereka mendapat perlakuan baik dari TNI Polri dan bahkan selalu diberi bantuan. Hal ini dialami oleh mantan Panglima KKB Papua Wilayah Mamta, Bapak Lambet Pekikir. Melansir dari laman tribratanews.papua.polri.go.id, Binmas Noken Polri yang dipimpin Waka Satgas Binmas Noken Polri AKBP Sofyan Budiono dan didampingi Kapolres Kairom AKBP Emile Restie Hartanto mengunjungi Lambat Pekikir pada Rabu 17 Maret 2021. Pada kunjungan itu, Waka Satgas Binmas Noken Polri AKBP Sofyan Budiono kepada Lambat Pekikir menyampaikan maksud dan tujuan silaturahmi tersebut yang mana tidak lain adalah tentang program Binmas Noken Polri. Program tersebut tentang pemberdayaan masyarakat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan polisi Ajar. Tentunya Binmas Noken Polri akan mensupport untuk mengembangkan usaha daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Kirom. Lanjut AKBP Sofyan Budiono bahwa kegiatan ini bukan hanya dilakukan di Kabupaten Kirom saja, melainkan juga ada di kabupaten lain di Papua seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Timika, dan Wamena. Terkait penerimaan Bintara Polri khusus OAP orang asli Papua, akan dilakukan perekrutan sebesar 2.000 orang.
Kami berharap Bapak bisa menyampaikan kepada anak-anak muda yang ada di kampung ini agar bisa mengikuti seleksi dan bisa terpilih dalam penerimaan Bintara Noken Polri nantinya, kata AKBP Sofyan Budiono. Sofyan Budiono juga berharap agar bisa bersama-sama mendukung pembangunan yang ada di Papua ini sehingga wilayah-wilayah yang ada di Papua dapat berkembang. Kehadiran aparat keamanan TNI Polri di Papua adalah untuk menciptakan keamanan yang ada di Papua. Selain itu juga melaksanakan penegakan hukum di wilayah Papua, guna terciptanya Sitkamtipmas yang kondusif, serta bersama kita hindari informasi-informasi hoax. Lambet Pekikir pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Bapak Kapolres Kirom dan Bapak Waka Satgas Binmas Noken Polri atas kunjungan kasih tersebut. Kunjungan ini dinilainya sangat bagus dan saya berterima kasih. Untuk itu, saya minta kepada Polres Kirom dan Binmas Noken Polri untuk mari kita bersama-sama membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh sehingga bisa membantu kepolisian dalam upaya menjaga keamanan di Papua ini, terkhususnya di Kabupaten Kirom. Lambot Pekikir juga mendukung pemerintah membangun Papua untuk maju dan kehadiran aparat keamanan di Papua adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan sembako yang diterima langsung oleh Lambet Pekikir selaku mantan Panglima KKB Papua wilayah Mamberano Tabi. Sementara itu, viral video pentolan KKB Papua perintahkan culik gadis dan mengancam akan membunuh anak-anak demi mendapatkan uang untuk makan. Dari obrolan pentolan KKB Papua dengan anggotanya melalui handy talkie, mereka sudah merasakan susah makan dan putus asa. Mereka pun memilih mundur dan mengancam akan menyerang kampung halaman Bupati Paniai di distrik Kebo Intan Jaya, Papua. Dalam kondisi putus asa akibat tak diberi ruang gerak oleh Satgas Nemangkawi, KKB Papua pun melakukan intimidasi dan propaganda. Video tersebut merekam bagaimana KKB Intan Jaya berkomunikasi melalui HT dan dengan pentolan KKB yang semakin terdesak. Bahkan dalam rekaman tersebut, mereka akan menculik gadis untuk dilecehkan hingga melakukan tindak kejahatan yang lain. Khusus di kampung halaman Bupati Paniai, mereka mengancam akan membunuh anak-anak di sana. Hal itu imbas dari Bupati dianggap tidak bertanggung jawab atas uang klaim mereka sekitar 2,3 miliar rupiah. Mereka akan bersikap brutal, termasuk akan menembaki pesawat dan helikopter yang berada di kabupaten tersebut.